Kami akan menunjukkan rentetan yang terjadi dalam kekristenan. Menurut kalian, mana yang paling menarik untuk kalian komentari? List yang pertama, Tuhan dipermainkan oleh manusia. Yesus Kristus. Huh? You did not learn your lesson, We're going to finish the job. We're going to finish the job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Setiap agama memiliki sisi keanehan yang berbeda-beda, baik Yahudi dan Islam. Namun yang lebih aneh lagi adalah agama tetangga kita. Siapa lagi kalau bukan Kristen? Keanehan yang pertama sudah kalian lihat sendiri ya, bahwa Tuhan jadi parodi di kerumunan umatnya. Lalu keanehan yang kedua datang dari orang ini. Kenapa orang ini tidak dibawa ke rumah sakit jiwa? Sebenarnya Tuhannya Anda itu siapa? Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena ketiganya ini Tuhan. Tanpa satu di antara ketiga ini dua-duanya nggak bisa kerja. Misalnya nih, tanpa Yesus nih. Yesus kan firmannya Bapa. Ketika Yesus tidak dituhankan, Bapa jadi bisu. Lebih dominan menuhankan siapa? Allah Bapa, apa Yesus, apa Roh Kudus? Ini sama seperti keluarga. Ada Bapa, ada Ibu, ada anak. Anak itulah Yesus Kristus. Bapaknya adalah Allah Bapa, ibunya adalah Allah Roh Kudus. Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang, oh saya hanya menuhankan Bapa, ya berarti duda dong bapaknya. Kira-kira gitu. Kenapa Tuhan tidak punya anak lagi selain Yesus? Tuhan memang sudah dari sononya begitu. Ada Bapa, ada ibunya, ada anaknya. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya apa? Ya pasti Tuhan. Kelihatan sederhana, tapi terlalu mahal. Itu terlalu mahal banget, karena nggak semua gereja bisa menerima itu. Karena udah ketinggian itu pelajaran itu. Inilah akibat kelamaan di Kristen ya, akhirnya jadi seperti ini. Entah dari mana dia dapat doktrin-doktrin mahal seperti ini. Yesus kan firmannya Bapa. Ketika Yesus tidak dituhankan, Bapa jadi bisu. Oh saya hanya menuhankan Bapa, ya berarti duda dong bapaknya. Sampai sekarang dia ini sudah menjadi nabi bagi umat Kristen. Dia juga bilang kalau bapaknya Tuhan, ibunya Tuhan, artinya anaknya juga Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan bisa berkeluarga dan berkembang biak, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Mending Tuhan aja yang beranak pinak memenuhi bumi ini, ya kan? Bagaimana sahabat official? Lebih baik Tuhan saja yang beranak pinak memenuhi bumi, bukan? Oke, sekarang mari kita simak keanehan yang ketiga ya teman-teman. Nah ini baru 4 episode Biblikos, itu Biblikos channel maksudnya saya, untuk menyuguhkan ada katanya 6.577, ini baru 4 ini. Dari 6.577 ini baru 4. Ini sudah bikin heboh. Bagaimana kalau 6.577 kesalahan Alkitab di terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ini dibuka secara belak-belakan? Waduh, kiamat kali ya. Tapi ada para teolog Kristen suka berkata gini, heboh apanya Pak Yosua, itu cuma berlebihan saja, nggak ada masalah kok. Ini bahasa teologi yang agak tolol dikit nih. Bahasa teologi yang agak tolol dikit nih. Barangkali bukan tololgia ini. Karena apa? Ini nggak main-main. Bagaimana Anda seorang scholar, ahli katanya Biblika itu, sudah buat jurnal segala macam, tapi ternyata Anda nggak ngeh gitu loh, bahwa Alkitab yang kita pakai ini punya banyak kesalahan gitu loh. 6.577 itu bukan hal yang main-main itu, saudara-saudara. Kritikal sekali ya kesalahan sebuah kitab suci sampai 6.577, dan yang dibuka di publik serta dibahas para petinggi Kristen hanya ada 4. Bayangkan, ini pendeta kalian loh yang berkata, bukan pendeta kaleng-kaleng. Seperti pendeta Murtadin yang tidak sekolah teologi ini. Beliau ini pendeta ternama dan cukup mapan, serta berkali-kali debat dengan umat Islam.
Namun pada akhirnya dia malah membongkar bahwa kitabnya sendiri dengan menyatakan di publik bahwa kitab suci Kristen itu mempunyai 6.577 kesalahan. Jadi masihkah kalian percaya dengan kitab seperti itu? Oleh sebab itu, makanya teman-teman pendeta Ezra Soru pada akhirnya banyak yang memutuskan untuk login ke Islam. Dan ini merupakan rentetan keanehan yang keempat dalam kekristenan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Enak aja lu. Ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari pendeta Ezra Soru yang sudah jadi mualaf sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab. Dia bilang, halo Kak Ezra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Bukan bisa jadi begini. Ya. Nah, itu adik kelas saya di sekolah. Nah, itu adik kelas saya di sekolah. Aduh. Pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Aduh. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Aduh, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya di sini, di dalam hatiku sakit. Itulah faktanya. Orang Kristen itu sakit semua. Sebagaimana Allah berkata bahwa mereka itu golongan orang-orang yang berpenyakit hatinya. Sudah jelas kok Tuhannya jadi parodi. Pendetanya aja ada yang gila dan mengaku menjadi nabi. Dan banyak kesalahan dalam kitab Kristen ini. Pendetanya malah menghina para mu'alaf, padahal satu sekolah menempuh jurusan teologi. Akhirnya pendeta Ezra Soru malu sendiri kan? Nah, apa komentar kalian? Silahkan tulis di kolom komentar video ini dan jangan lupa di-share ya sebanyak-banyaknya video-video kami. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.